wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Halo, selamat sore para teman Tanjung Enim Radio. Berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini saya Redi kembali menjumpai Anda di acaranya Ngobras, ngobrol bareng sore seru. Di sore hari ini Jumat 1 Oktober 2021 di acara kesempatan kali ini saya bertemu dengan dua bintang tamu kita yang dari Siba Kopi atau Kopi Bukit Asam. Baik, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau belum kenal, belum sayang, Anda belum akan mencintai produk yang dibawa. Selamat sore Mas Jona. Selamat sore Mas Redi. Selamat sore Mas Ricci. Selamat sore Mas Redi. Ya, saya harapkan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Amin. Berbahagia sekali di sore hari ini. Ternyata impian kami untuk menghadirkan Anda di sini terwujud sore hari ini ya. Dan ini ada kata-kata Siba Kopi ini. Berarti ada kaitannya dengan Bukit Asam ya. Iya. Bisa diceritakan nih kok pakai nama Kopi Bukit Asam dan awalnya kapan itu? Iya, jadi gini Mas Redi. Kita itu berawal dari tahun 2018 ya. Itu di CSR PTBA itu punya program yang namanya Hulu Hilir Mas Redi. Hulu Hilir ya. Jadi di hulu itu bagian pertanian. Dia mulai dari pembibitan sampai dengan panen. Lalu kopi yang merah sampai jadi green bean. Nah, kita di bagian hilir. Bagian hilir ya. Sebelum Siba Kopi namanya itu hilirisasi kopi Semende. Oh gitu ya. Kemudian berkembang Mas Redi. Nah, di tahun ini, tahun 2001 ini disahkan namanya menjadi Siba Kopi atau Sentra Industri Bukit Asam. Oh gitu. iya. Itu alasan memakai nama Siba tuh ya. Iya, betul Mas Redi. Dan di brand packingnya kayak namanya Kopi Bukit Asam ya. Iya, betul Ya. Mas. Jenis kopi yang dipakai kopi apa sih? Kan sekarang banyak nih satu produk kopi tapi bermacam-macam kopi dari situ ada. Iya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada internasional kopi itu ada 4 Ya, apa jenis kopi. Ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica, ada Excelsa. Nah, sekarang yang kita pakai nih Nah, kalau kita yang di sini, kalau untuk di Semende kita Robusta dan Arabica. Mas Robusta Redi. ya. Iya. Itu sangat terkenal sekali ya. Mm-mm. Kasih bocoran dikit nih proses pembuatannya nih, karena kopi ini sangat spesial dibanding kopi-kopi lain. Iya Mas Redi. Jadi kita memang pertama karena proses pembuatannya itu tradisional ya Mas Redi ya. Karena kita langsung dari Semende, ngambilnya juga dari Semende langsung. Jadi proses-proses yang dari nenek ke nenek turun menurun itu lalu kita kemas dengan kemasan yang modern sekarang ini gitu. Nah, jadi cita rasa dari kopi Semende itu masih terasa begitu melekat di ya. di Jadi lidah ciri kita. khasnya itu masih ada ya. Iya, betul Mas Redi. Kemudian nih saya mau ke Mas Rizky nih, Mas Ricci ya. Iya. Ide pembuatan kopi Siba Kopi ini atau kopi Bukit Asam ini dari siapa sih awalnya? Ditarik mic-nya, ditarik dikit biar agak deket. Oke. Tarik aja. Oke. Untuk ide sih sebenarnya itu ada dari Mas Zona sih. Iya. Kita itu kan namanya satu tim itu Mas. Satu tim ya. Oke. Jadi pola pikir ke segala sesuatunya itu memang dari Mas Zona. Tapi kita prospek-prospek kedepannya itu kita paling plix rame-rame gitu. Rame-rame ya. Dan bocoran dikit nih, kan kita tiap membuka suatu peluang usaha pasti tidak lepas dari modal ya. Oke, benar. Berapa sih modal waktu itu? Kalau untuk budget pertama nih kita Ya. untuk permodalan kita nggak terlalu besar sih, hanya modal 10 juta lah. Oh ya, cukup lumayan ya waktu itu 10 juta ya. Ya harga 10 juta di sekarang nih nggak ada apa-apanya sih Pak. Betul, apalah arti uang 10 juta untuk Iya. usaha sejaman sekarang ini ya. Dan tadi jenis kopi sudah ya. Kemudian ini kalau saya lihat dari kemasan ini tidak kalah dengan kopi-kopi apalagi yang ada di Muara ini, bahkan di beberapa kota besar juga tidak kalah kemasannya packingnya. Nah ini yang punya ide kemasan ini pasti orang-orang yang sudah pilihan nih. Siapa nih kalau? Iya, jadi emang aku yang ide kemasan itu kan memang pertama itu Mas
Aku ini di PJ-in oleh CSR PTBA itu bukan kopi awalnya. Apa itu? Jadi kita emang dari kemasan. Dari kemasan ya? Jadi kemasan ini kita buat sendiri Mas Reddy. Jadi dari aluminium foil Ya. kita lepas, kita kemas, ditempel dengan kertas, sehingga dia kita buat standing pouch seperti ini kan. Ya. Nah sudah kita buat standing pouch kayak gini. Nah jadilah kemasan yang modern. Ini ramah lingkungan Mas Reddy. Ramah lingkungan ya. Tetapi kita di kelemahannya emang kalau ramah lingkungan ini kemasannya ini nggak bisa tahan lama. Itu kalau ada expire-nya berapa lama tuh? Itu untuk packing. Ya. Untuk packing ini paling 1 tahun. 1 tahun ya. Terus kalau kopinya sendiri expire-nya berapa lama itu? Kalau kopinya kita sebenarnya kalau dari petaninya sendiri kita tes waktu itu sebenarnya nggak ada expire Mas ya. Tapi menurut dinas kesehatan itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi harus sudah melalui BP POM nih ya? Udah dong. Berarti legal sekali nih. Nah, kemasan yang dijual nih untuk ukuran berapa aja nih? Jadi kita kemasan itu ada yang kemasan 200 gram, ada yang 2 on ya? Ada yang 250 gram. Yang ini kita ada 2, Mas Reddy. Yeah. Jadi kita ini ada yang kemasan untuk kalangan ekonomis gitu ya. Kemudian ada kalangan menengah gitu. Untuk kalangan ekonomis kita ini bersaing dengan harga kopi yang lagi naik-naiknya nih sekarang nih gitu. Nggak boleh sebut produk dong. Saya doakan juga ini gak lama lagi naik nih ya. Ya. Oke, Mas Ricci, Mas Zona, kita akan break sebentar. Masih banyak perbincangan kita yang saya makin penasaran ini. Kita akan lanjutkan dan tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.